Pemirsa, di tahun 2025, Timnas Indonesia cukup terpuruk dan kini Timnas Indonesia menggantungkan asa pada mantan pelatih Timnas Kanada. Dengan semangat brotherhood, John Hartman sukses mengantarkan Kanada bisa menembus Piala Dunia 2022. Datang dengan memboyong keluarga, jadi bukti keseriusan John Hartman ini untuk membina karir di Indonesia. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pekan ini, publik tanah air akhirnya dapat melihat langsung sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Namanya John Hartman, pria asal Inggris berusia 50 tahun. Dalam momen ini, Ketua Umum PSSI juga menyerahkan jersey Timnas, menandai masuknya John dalam keluarga besar sepak bola tanah air. Pada Sabtu lalu, John Hartman tertangkap kamera telah tiba di Jakarta bersama keluarganya. Acara perkenalan pawang baru skuad Garuda ini sempat beberapa kali diundur. Mundur tanggalnya hingga mundur jam pelaksanaannya. Secara statistik, karir John Hartman menorehkan sejumlah prestasi, yaitu 54 kali menang saat memimpin Timnas Putri Kanada dan 13 kali imbang bersama Timnas Putra Kanada. Konsep brotherhood konon menjadi senjata rahasia John ketika sukses membawa Kanada melenggang ke Piala Dunia 2022. Sebelum menangani Timnas Indonesia, John pernah mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar, memutus penantian selama 36 tahun. Menurut John, komposisi skuad Timnas Indonesia mirip dengan Kanada yang pernah ditukanginya pada kurun waktu 2018 hingga 2023. Skuad Garuda diperkuat oleh gelombang pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Talenta-talenta dari Super League memperkaya opsi Hartman untuk menjaring pemain. Namun John Hartman mengaku tidak melihat sekat di antara pemain dari liga lokal maupun pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Keberagaman di ruang ganti akan disikapi John sebagai kekayaan dan modal tim mengejar prestasi. Acara ini juga memperkenalkan Cesar Meilan, asisten pelatih baru Timnas Indonesia yang dibawa John Hartman. Cesar akan didapuk menangani fisik dan performa Timnas Indonesia. John Hartman menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat PSSI Oktober lalu setelah Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert hanya bertahan 10 bulan, walau PSSI mengontrak selama 2 tahun. PSSI menyatakan pemecatan melalui mekanisme mutual termination. Pemecatan dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Pemecatan Kluivert merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Sepeninggal Kluivert, PSSI mempercayai Direktur Teknik Alexander Zwiers untuk menjaring kandidat arsitek Timnas Indonesia hingga menghasilkan 5 nama. Namun dari 5 kandidat yang disodorkan, hanya 2 yang diwawancarai oleh 2 anggota Exco PSSI. Selain John Hartman, nama lainnya yang diduga kuat adalah Giovanni van Bronckhorst. Dari 2 kandidat itu, PSSI mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rekam jejak di tim nasional. John Hartman dinilai unggul karena menghabiskan mayoritas karir kepelatihannya dengan menangani tim nasional, mulai dari putra maupun putri. Sedangkan rekam jejak Bronckhorst adalah di level klub. 2 nama itu lalu dibawa ke rapat Exco yang sepakat memutuskan untuk menunjuk John sebagai pelatih Timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan. Kedatangan John sebagai nakoda baru Timnas Indonesia menjanjikan harapan besar. Bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga soal perubahan mentalitas. Salah satu nilai utama yang dibawa John adalah konsep brotherhood atau spirit persaudaraan yang kuat. Yang menarik, John Hartman datang memboyong keluarganya. Claire Hartman akan mendampingi John selama menjalani tugas melatih skuad Garuda.
Dalam perkenalan ini, John juga memperkenalkan kedua anaknya, Jay Hartman, serta adiknya, Lily May. John Hartman punya alasan tersendiri untuk memboyong keluarganya ke Indonesia selama memimpin timnas. Diharapkan dengan melakukan pendekatan tersebut, membuat dirinya bersama keluarganya memahami keragaman budaya yang ada. Sejak terpilih sebagai pelatih timnas, John Hartman tidak membuang waktu. Walau belum terjun ke lapangan, John sudah mulai berbicara dengan pemain-pemain tim Merah Putih demi meraih prestasi dalam waktu dekat. Dari pembicaraan dengan para pemain tersebut, Hartman ingin mendapat informasi untuk membangun tim. Itulah target jangka pendek John Hartman menangani timnas Indonesia. Melalui pembicaraan itu pula, John ingin memahami rasa kegagalan para pemain melangkah ke tahap lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah memahami penjelasan pemain, John akan mengambil sikap untuk melakukan tahap awal menangani skuad Merah Putih. I've had conversations, long conversations with our captain and some of the senior leaders. Not yet to learn about their World Cup, but just to get to know them as people and introduce myself. Over the next 2 weeks, I will have video conferences with the core leaders of the team to understand the World Cup qualification campaign, to get their perspective, to understand their motivations. Dan pemirsa, itu tadi sekilas terkait dengan profil dari pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, yang menurut beberapa pengamat sepak bola tanah air termasuk Bung Anton Sanjoyo yang menilai bahwa sosok Hartman ini adalah sosok sebagai hidden gem atau belian tersembunyi yang kita dapatkan dengan prestasi yang cukup moncer, dengan CV yang begitu bagus, namun dengan harga yang relatif murah, termasuk gaji yang terjangkau dibandingkan dengan coach-coach sebelumnya, yakni Patrick Kluivert dan juga Sintayong. Kita selanjutnya akan membahas terkait dengan prestasi dan juga performa dari Timnas Indonesia yang ternyata di semua level usia mengalami penurunan yang sangat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, Timnas Indonesia hanya melakoni 8 laga di tahun 2025 ini, dan hasilnya pemirsa kita bisa lihat dari 8 laga ini menang 3 kali, imbang 1 kali, dan ternyata mengalami kekalahan 4 kali. Dan puncaknya Indonesia harus gagal untuk lolos di Piala Dunia 2026 dibanding 2024 lalu dan juga 2023. Statistik Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam pemirsa, utamanya Timnas Indonesia yang tampil prestasi terus melorot, pergantian para pelatih sedikit banyak memberikan efek tentunya, dan total ada 20 kekalahan yang dirasakan Indonesia dari level senior hingga level usia 17. Dan pemirsa, tentu saja jumlah kekalahan ini hampir setengah dari total 47 laga di semua level usia. Dari mulai level U23 ada 13 pertandingan selama tahun 2025 lalu, dan Garuda Muda juga gagal juara Piala AFF U23, tak lolos Piala Asia U23, dan juga melempem di SEA Games kemarin. Timnas U19 ternyata juga hanya melakoni 6 laga, dan tim ini pemirsa harus tersingkir di babak grup Piala Asia U20. Dan terakhir, Timnas Indonesia U17 menjalani 19 laga karena lolos ke Piala Asia dan juga Piala Dunia. Kita berharap pemirsa kehadiran pelatih John Hartman di awal tahun ini segera bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda Top Report akan kembali untuk Anda dengan informasi dan ulasan lainnya untuk Anda. Download Metro TV Extend sekarang.